Di tahun 2026 ini Piaggio Indonesia tuh menghadirkan Vespa, terutama Sprint Primavera ya, sama Sprint Tech yang dulunya tuh 150 jadi 180 cc. Nah ini jadi pertanyaan nih, sebenarnya kenapa sih Vespa tuh naikin kapasitas mesinnya? Apakah biar tenaganya tinggi, torsinya lebih tinggi gitu ya, dan bisa bersaing dengan motor Jepangan? Yuk kita bahas di video ini secara lebih lengkap bersama gue Brian. Selamat datang di Brem by Yuzon. Nah sebelum kita ngebahas soal mesinnya dulu ya, tadi ya soal kenapa dari 150cc ke 180, kita bahas soal desainnya dulu. Nih bisa lu lihat sendiri, dia masih punya apa ya, garis besar yang sebelah gue Sprint ya. Sebenarnya ada Primavera, ada Sprint Tech juga, tapi karena gue sendirian reviewnya, jadi gue ngambil yang Sprint aja, yang mana ini adalah representasi dari sebuah motor skuter Italia, Vespa terutama, yang identik dengan racing gitu ya, dengan balap, dengan kecepatan gitu ya, sprint. Kalau Primavera kan dia lebih dinamis ya, dia serba bulat-bulat, lebih retro gitu-gitu. Nah ini lebih racing lagi. Dimana sih racingnya? Dari mulai desain batoknya gini ya, terutama Sprint yang ngasih ciri khas tuh itu di desain lampunya ini, batoknya. Selebihnya sih sebenarnya bodinya tuh sama kayak Primavera, cuma Primavera lampunya bulat kan di sini, jadi lebih retro aja. Nah kalau kita lihat garis desain semuanya itu sebenarnya sama semua antara Sprint yang 180 sama Sprint yang 150. Terus apa bedanya dengan 180 ini? Nah, kalau kita lihat secara detail baru ada bedanya nih. Kayak di dasi, sekarang dia kayak ada hidungnya gini. Kalau dulu kan kayak V ada 3 gitu ya. Sekarang dia kayak ada hidungnya sini, sementara V-nya cuma 1 dan ada aksen merah di bagian V-nya sini. Terus desain spakbor gitu, tebengnya, lampu kanan kirinya itu masih sama dan udah LED semua, ya kan? Di sini ada sedikit lampu apa ya, DRL gitulah. Lampu utamanya juga LED, terus di sini ada aksen-aksen hitam yang memberikan kesan lebih racing. Ada apa sih dibilangnya ya? Ya begitulah, ada iniannya juga nih di atas speedometer. Kita lihat sampingnya ya sekarang. Nah kalau lihat di sampingnya masih sama kan kayak Vespa Sprint 150. Emang iya bener banget, cuma kalau ya balik lagi ya detail dia beda, kayak dari spion gitu, terus hand gripnya beda. Terus kalau kita nyalain di ininya, panel meter sekarang digital full gitu ya, cuma digitalnya tuh beda kayak Sprint Tech. Kalau Sprint Tech emang digital tapi dia lebih apa ya, lebih advance lah, dia ada TFT segala macem dan udah terkoneksi juga Vespa Mia. Ini juga bisa terkoneksi Vespa Mia, cuma kalau untuk navigasi dia masih turn by turn di sini kayak gitu. Terus udah remote keyless ya kan, ada di sini masih standar lah ya, gantungan nih buat buka jok, tombol buka jok, buat buka bagasi depan tuh kayak begini masih sama, ada USB Type A-nya juga. Di sini masih ada tambahan lagi buat gantungin barang, decknya juga masih sama desainnya. Tepong masih sama, cuma yang bagian kiri dia ada sedikit bolongan ya kan buat aliran udara masuk ke mesin seperti itu. Dan desain belakangnya juga masih sama. Paling di lampunya yang sedikit berbeda itu dia sekarang LED-nya kotak gitu ya bentuknya. Sempat dikira motor listrik Cina nih lampunya begini. Nah kalau soal mesin yang tadi gue bilang ya, dia naik dari 150 ke 180 cc. Tapi masih pakai pendingin udara cuy. Jadi belum pakai pendingin cairan kayak GTS gitu yang 150 atau kayak SRGT yang 180 juga sebenarnya. Jadi gue sempat mikir ini adalah mesinnya SRGT yang dipasang ke Vespa Sprint, tapi ternyata enggak, beda. Karena SRGT itu kan pakai pendingin cairan ya, sementara ini masih pakai kipas ya kan. Dan emang dengan 180 cc itu, atau lebih tepatnya sekitar 174 sekian lah ya kalau nggak salah, itu tuh tenaganya emang meningkat drastis dan torsinya juga meningkat drastis. Kalau nggak salah tenaganya naik sekitar 20%-an, torsinya tuh naik sekitar 8%-an. Nah, secara angkanya itu dia mesinnya ini tenaganya sampai 11 kW atau 14,7 dk, sementara torsinya itu di 13,7 dk. Nah, kalau dibilang ini mesinnya bakal apa ya, melawan motor-motor Jepang gitu, skutik-skutik Jepang, gue bilang sih enggak juga, karena skutik Jepang tuh rata-rata tenaganya udah di atas 15 ya kan, torsinya juga udah di atas 14. Jadi kalau dibilang ini buat ngelawan sih enggak juga, tapi kalau di jalanan mau ngikutin bareng sih oke-oke aja. Cuma menurut gue itu bukan sebuah ciri khas Vespa malah. Vespa tuh emang motor yang dipakai buat santai aja gitu, bukan yang lu harus kenceng-kencengan siapa yang duluan sampai di tujuan kayak gitu.
Nah sebelum kita cobain di jalan, si Vespa Sprint 180 ini, gue ngebahas dulu dari posisi duduknya dulu ya. Ini gue tinggi 170 cm kurang lebih, dan tinggi joknya itu sekitar 790 mm atau 79 cm ya. Bisa lo lihat ini kaki gue masih jinjit ya, nggak bisa napak dengan sempurna karena emang Vespa tuh posisi joknya tuh cukup tinggi dan joknya juga cukup lebar. Jadi kalau mau napak sih agak duduknya maju ke depan, ya begitu deh. Sebenarnya enakan di belakang duduknya. Kalau gue sih nggak masalah begini, jinjit sedikit gitu ya. Dan ciri khas Vespa banget kalau kita duduk di atasnya tuh kaki naik, ini posisinya nyantai banget sih, enak. Stangnya juga proporsional gitu, joknya pas, deknya juga cukup lega, lu bisa maju mundur kakinya. Kalau di tengahnya sih ada kayak tulangan gitu ya buat rangkanya, jadi nggak bisa ke tengah-tengah. Ya masih kayak Vespa Sprint pada umumnya sih, masih sama. Cuma di tombol ini masih ada tambahan lagi kalau lu lihat secara detail ya. Di sini ada cut off-nya, jadi ada kill switch, terus ada mode buat ngatur si MID, terus ada mode lagi di bawah sebelahnya starter, itu juga mode buat ganti-ganti settingan di dalam speedometernya. Sementara yang kiri sih masih sama, paling tambahan ada pas beam aja nih kayaknya. Setelah dia upgrade ke 180 tuh ternyata ada beberapa peningkatan juga cuy dari si Vespa Sprint. Terutama dari segi pengereman ya. Ini pengeremannya juga ikut diperkuat sama Piaggio Indonesia. Jadinya dengan tenaga dan torsi yang lebih besar tentu butuh pengereman yang lebih kuat juga buat ngimbangin gitu kan. Nah ini tuh bener-bener rem depannya tuh kuat banget sih, asli. Jadi ya emang tetap harus ada tenaga lah buat narik tuas ya. Cuma oke lah ini sama tenaganya dibandingin Vespa Sprint 150 ya. Itu ini gue ngerasanya remnya tuh lebih kuat, lebih pakem gitu. Sebenarnya kalau lagi berhenti gini terus kita gas itu kedengeran banget suara ngiungnya. Gue nggak tahu itu dari mana, entah dari kapas gandanya kah atau dari kipasnya kah. Tapi bunyinya tuh asik gitu, jadi kayak bunyi whistle turbo gitu, gitu. Oh, nggak tahu kedengeran apa enggak di video, tapi itu apa ya, suara yang cukup menghibur lah buat pengendara motor. Beda gitu sama motor-motor lain bunyi-bunyi gitunya. Terus kalau selama impresi dipakai di jalan sih, si Vespa Sprint ini kerasa cukup apa ya, agak bergetar gitu mesinnya dibandingin sebelum-sebelumnya. Mungkin karena kapasitasnya yang lebih naik gitu ya, jadi mesinnya tentu menghasilkan getaran yang lebih besar juga dibandingin versi 150. Sisanya sih si Vespa Sprint ini cukup mirip ya sama yang 180 ataupun yang 150 dari posisi duduk gitu ya, kaki-kaki, handling segala macam itu masih mirip banget sama Vespa Sprint 150. Jadi kalau buat belok gitu masih kakinya sih emang anteng gitu, cuma karena posisinya dia agak tinggi ya kan, si Vespa Sprint ini posisi duduknya, center of gravity juga lebih tinggi daripada motor pada umumnya. Jadi agak-agak nggak pede aja sama kaki-kakinya kadang itu suka apa ya, kurang stabil lah dipakai buat menikung. Ya ciri khas Vespa Sprint lah, yang mana bukan Vespa Sprint doang, Vespa gitu ya. Yang mana ini motor bukan diciptakan untuk manuver cornering apa segala macam, ya udah kita jalan skuteran santai aja gitu kan kalau Vespa itu karakternya. Jadi buat performa agak gue pertanyakan sih kenapa harus naik ke 180. Padahal kalau dibilang bersaing sama motor Jepang, sebenarnya ini nggak sekenceng skutik Jepang juga. Ya emang lebih bertenaga lah, tapi nggak sekenceng itu juga. Cuma kalau ngelihat di MID nih, itu tuh ada beberapa informasi nih. Salah satunya itu yang gue dapat adalah kecepatan tertingginya itu tercatat di sini pernah 120 km per jam tuh. Ini nggak gue riset ya. Jadi pemakai sebelumnya gue nggak nemu kecepatan 120 km per jam. Apakah ini kecepatan juga pas lagi di standar 2 gitu, gue juga nggak tahu. Cuma di sini ada catatannya maksimal kecepatannya di 120 km per jam. Nah kalau konsumsi bahan bakar berapa sih? Konsumsi bahan bakar dapat di 34 km per liter. Jadi sebenarnya mirip-mirip lah ya sama Vespa Sprint 150. Kalau nggak salah juga di sekitar segini atau lebih tinggi dikit paling. Ini juga catatan ini diraih dari gaya berkendara yang sebenarnya nggak irit-iritan juga. Jadi
Gue makanya bener-bener ya semaunya gue aja. Kadang kalau lagi pengen ngebut gue ngebut, kalau lagi pengen nyantai-nyantai, kadang boncengan juga gitu kan. Nah soal kaki-kaki, meskipun dia 180 cc ya kayaknya nggak ada perubahan di bagian kaki-kakinya. Cuma yang gue rasain sih masih mirip sama versi 150 ataupun Primavera yang dulu-dulu gitu. Yang mana sebenarnya bantingannya empuk, dia tuh berasa lembut gitu ya. Kayak ada rasa premiumnya lah di kaki-kaki ini, cuma emang travelnya itu sangat kecil Vespa itu, travel suspensinya ya. Jadi ketika ngajar lobang ataupun tambelan jalan gitu, lebih berasa gitu naik turunnya dibandingin lu pakai motor-motor lain gitu. Jadi itu dia soal review si Vespa Sprint 180 ya. Pertama kali kita bener-bener cobain langsung jangka panjang motornya, dan sejauh ini sih sebenarnya ini jadi apa ya, Vespa Sprint yang bener-bener sprint gitu menurut gue, yang bener-bener bertenaga gitu ya dibandingin Vespa Sprint sebelumnya. Tapi kalau buat di Primavera sih sebenarnya ini agak berlebihan ya, karena Primavera kayaknya gayanya bukan yang ngebut-ngebutan gitu, yang santai aja. Dan Vespa juga sebenarnya secara gambaran umum dia bukan motor yang dibuat kencang-kencangan di jalan gitu atau siapa yang duluan nyampe, tapi lebih kayak ya udah lu ketika lu naik Vespa tuh lu udah gak mikirin apa-apa lagi, lu dalam kondisi bener-bener udah santai, sepenuhnya santai cuy ya sih. Buat harga nih sekarang, kalau yang Sprint biasa bukan yang S kayak gini itu harganya di 58,5 juta, sementara kalau yang Sprint S itu harganya di 61 juta. Emang kelihatan harganya tinggi, tapi ternyata kalau kita perhatiin dari Vespa Sprint 150 terus keluar yang 180 ini, itu tuh nggak naik cuy harganya, jadi masih sama, nggak ada kenaikan, tapi cc-nya nambah, fituran nambah, segala macem, kayak gitu deh. Gimana menurut lu soal si Vespa Sprint 180 sekarang ini? Sip atau skip? Nah, kasih pendapat lu di kolom komentar, dan jangan lupa juga buat like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Dadah!